Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Izinkan saya untuk memberikan contoh format soal CBT karena beberapa memang masih ada yang kesulitan. Seperti yang sudah diedarkan sebelumnya di dalam file Word, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan format CBT. Sebentar. Oh iya. Yang pertama, tidak perlu langsung saja ya Bapak Ibu, mohon maaf kepada langsung penulisannya. Yang pertama, tidak perlu menggunakan nomor soal. Artinya mungkin biasanya kita menulis soal seperti ini bagai Nah, biasanya kan soal identik dengan nomor soalnya. Untuk format CBT ini tidak perlu. Jadi kita hilangkan nomornya. Ini merupakan sudah bagian daripada nomor soalnya. Lalu yang kedua, tidak perlu menggunakan option A, B, C, D, dan E untuk jawaban karena otomatis ada di sistem. Artinya jika kita sudah masuk kepada pilihan A, B, C, D, saya tulis soalnya dulu sebentar, maaf. Mungkin biasanya kita menulis seperti ini: A, Bekasi, B, Bandung. Nah, dan seterusnya sampai option D atau E. Nah, biasanya seperti itu, namun untuk penulisan format CBT itu tidak perlu kita menggunakan option ini. Kita langsung pada urutannya saja, tapi dibuat serapi mungkin, jangan kayak misalnya kayak gini sebelah-sebelahan, jangan, tapi tetap menurun ke bawah. Bekasi. Nah, ini kan kita sampai E. Tangerang, Jambi. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke poin ketiga. Setiap akhir soal diberikan backslash. Biasanya terletak di atas tombol enter. Biasanya dia itu adalah lawan dari slash. Slash itu garis miring yang biasa kita gunakan. Akan tetapi untuk backslash adalah itu lawannya atau lawan bentuknya. Jadi dia miringnya sebelah gini. Kalau slash kan yang biasanya kayak gini. Nah, ini slash yang biasa digunakan, tapi untuk backslash dia biasa di atas enter. Nah, tidak perlu pakai shift. Ini kita letakkan di setiap di akhiran daripada soal maupun pilihan jawaban. Artinya ini kan soal nomor 1, sekolah Sandikta terletak di kota. Nah, kita berikan backslash. Jangan diletakkannya misalnya di setelah tanda kota di sini. Itu tanda tanyanya tidak masuk ke dalam soal. Jadi benar-benar di akhir daripada eh apa? Soal itu sendiri, dan di setiap option jawabannya atau pilihan jawabannya sama diberikan tanda backslash. Ini kan pilihan A-nya itu Bekasi, berarti backslash. Bandung backslash, Bogor backslash. Mau itu gambar, mau itu apa namanya, tulisan teks yang panjangnya sebagaimanapun, tetap di akhirnya diberikan backslash. Itu tandanya mengakhiri sebuah teks. Misalnya ada gambar dulu, setelah gambar baru ada teks, tetap kita naruhnya itu di setelah teks, bukan di setelah gambar. Nah, itu untuk permasalahan backslash. eh Keempat, untuk setiap jawaban pilihan ganda yang diberi backslash kecuali soal terakhir jawaban E tidak perlu diberikan backslash. Itu artinya seperti ini, contoh anggap saja ini udah soal nomor 40 Bapak Ibu, soal nomor terakhir. Nah, ini di akhir soalnya tidak perlu diberikan backslash di nomor akhir.
pilihan akhir di nomor akhir. Misalnya ada 30 soal, artinya di nomor 30 pilihan jawaban E itu tidak perlu dikasih tanda backslash. Itu tandanya sudah mengakhiri soal. Kalau masih diberikan backslash artinya soalnya masih berlanjut, misalnya sampai 50. Kalau tapi kita sudah hilangkan, itu tandanya sudah berakhir. Selanjutnya permasalahan gambar. Ah ya, gambar. Misalnya di sini saya ambil contoh ya. Saya ambil gambar dulu, ada nggak ya? Nah, contoh misalnya ini. Ini kan gambarnya terletak di tengah-tengah teks. Sekolah Sandikta terletak di kota. Nah, ini kan ada gambarnya nih di tengah-tengah kata Sandikta dan terletak. Namun tetap Bapak Ibu tanda backslashnya di akhir. Lalu bagaimana dengan yang seperti ini? Bisa juga mungkin soal IPS tentang gambar apa. Nah, gambarnya kita insert di atasnya. Lalu di bawahnya teks. Tetap tanda backslashnya di akhir kalimat pernyataan soalnya, bukan di setelah gambarnya. Kalau gini nanti jadi error. Jadi tetap ada gambar yang mau, misalnya di akhir, di awal, dan dimanapun itu tetap gambarnya. Nah, contoh kayak gini nih. Sekolah Sandikta terletak di kota tanda tanya. Nah, kan gambarnya setelah pertanyaan, tapi kita naruh backslash di sini, itu salah. Yang benar tetap di akhir daripada soal tersebut. Yang menjadi akhiran mau itu gambar, mau itu teks, tetap diakhiri dengan kata backslash. Nah, lalu untuk di option pilihan jawaban, misalnya matematika, ini jawaban pertamanya pakai gambar, sama, tinggal dikasih backslash aja di ujung gambarnya. Nah, dan ini kita buat seterusnya sampai nomor berapa, 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 dan di akhirnya kita taruh kunci jawabannya Bapak Ibu. Kunci jawabannya tidak perlu dihitamkan teksnya, tidak perlu dimerahkan, digaris miringkan, tidak perlu. Jadi kunci jawabannya itu diurutkan dengan huruf kapital. Misalnya jawaban nomor 1 A. Nah, ini kan sudah jadi 1. Jawaban nomor 2 B, nomor 3 D, nomor 4 E, nomor 5 A, nomor 6 C, dan seterusnya 5, 6, 7 dan sebagainya. Itu ditulis tanpa menuliskan nomor dan segala tekniknya, hanya diurutkan seperti ini saja sampai misalnya total ada 30 soal ya, berarti ini ada A, B, C, D dan seterusnya sampai 30 Bapak Ibu. Itu untuk kunci jawabannya. uh, itu merupakan contoh soal penulisan soal format CBT. Saya lampirkan juga filenya di dalam deskripsi untuk contoh penulisannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada yang ditanyakan bisa me-WhatsApp saya secara japri Aldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.